إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Sadaqallahul Azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan. Wa qala fi haditsin akhar, man qama Ramadan. Wa qala kadzalik, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yang kami hormati Ketua dan seluruh pengurus sesepuh Yayasan Darussalam yang hadir pada malam hari ini, semoga Allah memberi karunia, kesehatan, kekuatan iman lahir dan batin, sehingga bisa membina yayasan ini seperti yang ada sekarang, cukup berhasil. Dan kata orang, pondok kita ini pondok yang cukup maju, cukup baik. Ini semuanya karena keikhlasan para pengurus yayasan membina yayasan ini, terutama dalam menjalankan salah satu syiar agama Allah, yaitu pendidikan agama Islam dan dakwah agama Islam di Pondok Pesantren Darussalam ini. Kemudian para asatidz wal ustadzah 24 jam bersama santri. 24 jam bersama santri. Bukan hanya siang atau bukan hanya malam. Mereka adalah para ulama yang berkumpul, para ulama yang berpendidikan, yang beribadah, melantunkan doa-doa dan zikir kepada Allah untuk kebaikan anak santri kita yang kita cintai, yang insya Allah hari ini akan diwisuda sebagai alumni Pondok Pesantren Darussalam Sekupang. Baik ustadz-ustadzah dari pembimbing dari Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, MI, Madrasah Ibtidaiyah li Tahfidzil Quran, kemudian juga Raudatul Atfal. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi insya Allah sebentar lagi kita akan masuk malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan, para pejuang agama Allah, yaitu para wali santri.
mereka mengikhlaskan mengeluarkan apa yang bisa mereka keluarkan untuk hamba Allah yang dititipkan kepada bapak dan ibu wali santri, sehingga menitipkan pula, meneruskan pula kepada kami. Begitu, mudah-mudahan semua wali santri nanti bisa mengantarkan anak-anak kita ini bukan hanya pada saat sekarang ini, tapi kepada jenjang yang lebih maju lagi, insya Allah, dalam keadaan sehat, panjang umur, ya, jangan sakit-sakitan, ya. Jadi itu. Kemudian juga Kepala Madrasah Aliyah, Kepala Madrasah Sanawiyah, yaitu Bapak Ahmad Nasaruddin, sekarang lagi masih sakit, ya, tapi alhamdulillah sudah ada perubahan sakitnya. Kepala Madrasah MI, Madrasah Hidayah li Tahfidz Quran, Kepala Raudatul Atfal, dan yang dituakan di pondok ini yaitu Badal Kiai, Ustadz Haji Muhradi dan Ustadz Haji Biansyah merangkap sebagai ketua yayasan. Mudah-mudahan semua dalam bimbingan Allah, sehat lahir dan batin. Saya kebetulan kena sakit pinggang, bapak-bapak, sudah berobat ke sana kemari, alhamdulillah. 2 bulan tak bisa berdiri sholat, harus sambil duduk. Nyaman makan, nyaman tidur, nyaman duduk, sekali berdiri bergoyang. Berjalan juga bergoyang, harus pakai tongkat. Nyupir kayak anak muda. Jadi saya diolok-olok oleh ustadz-ustadz, bukan ustadz pondok tidak berani olok-olok. Pak Yai pernah jatuh enggak? Pernah, zaman dulu. Semua orang pernah jatuh. Apa pula jadi sakit? Jadi kawan satunya, ini Pak Yai yang suka sakit pinggang itu orang suka manas. Nah betul lah itu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang suka manas, hati-hati sakit pinggang, saraf kejepit. Ya. Tapi ketemu gak di rumah sakit, orang-orang alim tak pernah marah, sakit pinggang juga. Kenapa pula ini orang alim nih sakit pinggang? Lalu dijawab, dia itu manas tidak di depan orang, di belakang dia manas. Nah, wali-wali santri tadi waktu naik ke sini nyupir mobil, bawa motor, hanyut di belakang, tronton, mulai nak manas, hati-hati sakit pinggang. Ini gurau saja, tapi itulah namanya konsekuensi daripada hidup, ya ada sakitnya, ada baiknya. Kemudian anak-anak yang saya cintai, yang ganteng-ganteng, tampan-tampan, ya, tinggi-tinggi Pak. Jadi anak kita ini tinggi-tinggi posturnya, makanya kuat ya. Pak Kiai makan kuat tapi tak mau tinggi-tinggi, tetap kecil ya. Ya. Yang putri juga cantik-cantik, tinggi-tinggi, sehingga saya betah berada di pondok. Hari-hari berada di pondok tidak bosan. Kenapa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Usia remaja yang senang dengan agama Allah, yang kumpul dalam agama Allah, itu sekarang berada di pondok-pondok pesantren, perguruan tinggi Islam. Tadi Bapak dari pengurus yayasan yang hadir kemudian singgah dulu di masjid. Di masjid itu sekarang yang meramaikan itu adalah orang-orang tua, kuat bau tanahnya. Anak mudanya kemana? Tidak tahu. Oleh sebab itu, kepada
anak-anak yang saya cintai, kelas 9, kalian harus tetap berada di pondok. Kemudian juga para alumni yang insya Allah akan wisuda nanti, juga adik-adiknya, keponakannya harus ada di pondok. Di pondok bukan tempat mundur, tetapi tempat untuk meraih kemajuan, karena kita bisa konsentrasi dan fokus kepada agama Allah dan kepada belajar. Nah, buktinya ada santri kita yang sudah jadi dokter, sekarang mengabdi di pondok. Nah, masih gadis Pak, siapa yang pengen ngambil menantunya, ada sekarang di pondok itu. Ya, oleh orang tuanya diserahkan kepada saya, Pak Yai, ini anak saya sudah selesai dokter. Yang lain sudah saya carikan jodoh, dapat jodoh, juga ada banyak yang sudah dokter, polisi, ya di Mumpah juga banyak. Itu juga dari pondok kita. Makanya gantung cita-citamu setinggi langit. Kemudian anak-anak santri yang insya Allah nanti akan ditinggalkan karena kita sudah melepas abang-abang kita, kakak-kakak kita yang masih berada di pondok, ya teruskan belajarmu dengan baik di pondok. Inilah generasi yang nanti akan membersamai perjuangan untuk agama kita, untuk bangsa kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Mereka yang berjuang berjihad di jalan kami, termasuk menuntut ilmu, mencari nafkah, bapak-bapak dan ibu-ibu mencari nafkah dengan niat untuk bekal hidup yang layak di dunia, maka lanah diannahum subulana, niscaya akan kami beri petunjuk jalan kesuksesan di jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang muhsinin, yang berbuat kebaikan. Dan yang terakhir, saya hanya memberi pengantar, nanti insya Allah ada pengarahan dari Ustazah. Yang terakhir, insya Allah anak yang di dalam pondok ini bersama orang tuanya, bersama santri, bersama alumni yang sekarang menyebar di seluruh Indonesia, insya Allah kejayaan itu akan diperoleh, karena Allah telah memberi kepada kita satu gelar, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu ya kita ini orang-orang mukmin yang sebenarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya. Wa maghfiratun, dan ampunan. Wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Rezeki mulia itu berupa harta, berupa anak yang soleh, berupa anak yang pintar, berupa sahabat yang baik, berupa tempat berkumpul yang baik seperti ini. Ini termasuk rizqun karim. Dan saya sangat yakin kalau kita bisa maju seperti ini, ya, itu karena rizqun karim dari orang-orang tua kita dulu yang ikut berjuang. Mereka bermimpi dipanggil oleh Allah lebih dahulu. Itu Bapak Haji Muhammad Yunus, Bapak Habibullah, Ibu, ya, suami istri mereka sudah dipanggil dan kita yang meneruskan. Ini adalah berkat dari darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kita bapak-bapak wali santri juga seperti itu. Kalau punya prinsip seperti itu, dijamin insya Allah rezeki kita. Karena saya selalu pesan kepada kawan-kawan yang mendirikan pesantren, yang ikut atau wali-wali santri,
santri-santri kita juga yang mendirikan pesantren, saya selalu pesan, kalau mereka silaturahim atau mereka ber-WA kepada saya, yang penting di pondok itu satukan hati untuk Allah. Yang kedua, bina umatnya Rasulullah dengan baik. Kemudian jangan cari kaya. Nah ini yang penyakit. Orang buat proposal boleh, menyusahkan orang. Tetapi kita berjuang, nanti Allah akan memberi petunjuk kepada kita, diberinya kita rezeki, dan ini sudah kita buktikan di pondok kita ini. Mudah-mudahan Allah mengekalkan kebaikan ini untuk pondok kita, karena ini adalah syiar agama Allah. Siapa lagi nanti yang belum diberi hormat ya? Semua udah ya? Nah, satu-satu ya Bang Basit ya. Bang Basit tahun ini mau berangkat haji, alhamdulillah dapat gilirannya ya. Nah, itu harus mulai belajar dengan tenang, sabar, dan bapak-bapak yang tahun ini, ibu-ibu juga yang akan berangkat ke tanah suci, mulailah dengan kebaikan, yaitu memabrurkan hati kita, menghayati apa yang akan kita kerjakan nanti. Insya Allah di sana akan menjadi haji mabrur yang tidak ada pahalanya kecuali hanya surga. Terakhir, malah terakhir ya. Bapak Ibu, dulu di kalangan Bani Israel, ini cerita Rasulullah SAW, ada yang berjuang di siang hari sebagai atau seperti singa padang pasir, gigih berjuang di jalan Allah fisabilillah. Malamnya mereka tunduk bagai pendeta, berzikir dan berdoa. Mereka mengerjakan itu selama 1000 bulan. Tetapi di kalangan umatku ada yang lebih baik dari mereka. Mereka hanya mengerjakan 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Yaitu apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan. Insya Allah ini belum waktunya. Maka santri yang sudah, baik laki perempuan, santri yang nanti libur insya Allah hari apa liburnya? Kalau dari itu luar biasa semangat. Tolong tetap hidupkan malam Lailatul Qadar seperti yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang bangun malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap keridhaan Tuhan, ufirallahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampuni dosanya. Kalau dosa diampuni, biasanya rezeki melimpah, sawit melimpah, kan ya? Getah melimpah, manas yang tak boleh melimpah, nanti sakit pinggang. Saya kira begini nanti, dan kepada seluruh pengurus yayasan, pengurus asatidz dan ustadzah, wali santri, dan semua santri kita yang berada pada malam hari ini dalam kegiatan ini, mungkin nanti saya tidak bisa mengikuti sampai selesai, mohon maaf, tapi ridho saya, ikhlas saya, dan seluruh ustadz dan seluruh pengurus yayasan untuk meridhokan berkah ilmunya kepada santri, dan santri insya Allah akan berjaya. Lihat saja 10 atau 15 tahun lagi nanti, insya Allah berjaya. Ya mudah-mudahan saya masih diberi umur panjang, ya, bisa melihat kejayaan santri-santri dengan di bidang masing-masing, di lapangan masing-masing, insya Allah. Selamat kepada wisudawan, insya Allah akan diwisuda nanti. Dan juga terima kasih kepada wali santri, terima kasih kepada semuanya saja malam hari ini. Ini anggap saja kita berada di padang Arafah, ya kan. Waktu haji dan umrah, bapak-bapak ibu-ibu kan tidak tidur-tidur. Waktu haji apalagi tidak tidur-tidur. Dari Arafahnya, dari Musdalifahnya, dari Minanya hampir tidak tidur. Maka di dalam malam itu
ada doa-doa yang mustajab dari Allah. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini juga merupakan doa yang mustajab di sisi Allah sesuai dengan apa yang kita angan-angankan dari kebaikan. Adhanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon berkenan pimpinan pondok tetap berada di tempat dan memberikan kenang-kenangan dari angkatan 33 Avarta Generation. Kepada perwakilan kelas akhir, kami silakan untuk naik ke atas panggung dan memberikan kenang-kenangan dari angkatan 33